Halo, assalamualaikum para pejong CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama meliputi sektor peternakan, pertanian, makanan, kerajinan, dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 28H ayat 1, B 33 ayat 1, C 23A, D 18A ayat 2, atau E 33 ayat 5. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nantinya. Pembahasannya, kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi jawabannya adalah yang B 33 ayat 1. Soal nomor 2. Perbara merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan di Bangkok pada tanggal A 6 Juli 1962, B 5 Agustus 1962, C 6 Agustus 1967, D 8 Agustus 1967, E 12 Agustus 1970. Pembahasannya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Jadi jawabannya adalah yang D, 8 Agustus 1967. Soal nomor 3. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama termasuk dalam peradilan A. Khusus, B. Umum, C. Syariah, D. Negara, atau E. Militer. Pembahasannya, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini, terdapat 8 pengadilan khusus, yaitu 6 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 1 pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Jadi jawabannya adalah yang A, khusus. Soal nomor 4. Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada abad 8-10 Masehi mendorong kehadiran orang-orang dari berbagai bangsa untuk datang. Salah satu musafir Tiongkok yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya adalah Yi Xing, yang menuliskan keadaan kerajaan Sriwijaya bahwa A. Kerajaan Sriwijaya maju dalam bidang agraris terutama beras. B. Masyarakat Sriwijaya menganut agama Hindu yang taat.
C. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. D. Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan dagang dengan Mataram Islam. Atau E. Kekuatan maritim Kerajaan Sriwijaya merupakan yang terbesar pada abad ke-8. Pembahasannya, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara yang menganut aliran Hinayana dan Mahayana. Hal tersebut didasarkan oleh catatan Ising yang merupakan seorang musafir dari Tiongkok. Ising sempat singgah di Sriwijaya pada tahun 671. Selama 6 bulan singgah, Ising mempelajari tata bahasa Sanskerta. Pada tahun 685, untuk kedua kalinya, Ising datang kembali ke Sriwijaya dan selama 4 tahun di Sriwijaya, Ising menerjemahkan kitab-kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tiongkok. Jadi jawabannya adalah yang C. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Soal selanjutnya, nomor 5. Salah satu sebab terjadinya krisis moneter di Indonesia adalah titik-titik. A. Jumlah lembaga perbankan di Indonesia terlalu banyak. B. Pembangunan terlalu menitik beratkan pada sektor industri. C. Industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri luar negeri. D. Pembangunan sektor pertanian kurang mendapat perhatian. Atau E. Bangsa Indonesia masih sangat tergantung pada modal asing. Pembahasannya, sejak bulan Juli 1997, bangsa Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang melanda dunia. Karena struktur ekonomi nasional masih lemah, Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global tersebut. Ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi krisis moneter disebabkan bangsa Indonesia masih sangat tergantung pada modal asing. Bangsa Indonesia juga masih tergantung pada barang-barang impor. Jadi jawabannya adalah yang E. Bangsa Indonesia masih sangat tergantung pada modal asing. Soal nomor 6. Menanggulangi gangguan ketertiban hukum dan gangguan ketentraman masyarakat merupakan salah satu komponen kemampuan rakyat terlatih dalam melaksanakan fungsi titik-titik. A. Perlawanan rakyat. B. Perlindungan rakyat. C. Keamanan rakyat. D. Pertahanan rakyat. Atau E. Ketertiban umum. Pembahasannya, rakyat terlatih merupakan komponen dasar bagi kesemestaan dan keserbagunaan pertahanan keamanan negara. Komponen dasar ini agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan yang pertama, fungsi perlindungan rakyat. Fungsi ini agar menanggulangi gangguan ketertiban hukum dan gangguan ketenteraman masyarakat. Ini sama seperti soal, berarti jawabannya adalah yang B. Perlindungan rakyat. Yang kedua adalah fungsi ketertiban umum. Fungsi ini memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintah, dan segenap perangkatnya, serta demi kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga, fungsi perlawanan rakyat. Fungsi ini untuk menanggulangi, melawan, atau menghancurkan musuh yang hendak menyerang atau menduduki wilayah Republik Indonesia. Lalu yang keempat, fungsi keamanan rakyat. Fungsi ini untuk menanggulangi gangguan keamanan atau subversi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Perlindungan rakyat. Soal nomor 7. Strategi pertahanan Indonesia mengenal 3 jenis perang yang dianggap sebagai bentuk ancaman yang dikembangkan secara konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan subversi, teror, dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan yang menggulingkan pemerintahan yang sah adalah titik-titik. A. Perang umum. B. Perang khusus. C. Perang ideologi. D. Perang terbatas. Atau E. Perang revolusioner.
Pembahasannya, strategi pertahanan Indonesia mengenal 3 jenis perang, yaitu yang pertama, perang revolusioner. Dianggap sebagai bentuk ancaman yang dikembangkan secara konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan subversi, teror, dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini sama seperti soalnya ini. Jadi jawabannya adalah yang E, perang revolusioner. Kemudian perang yang kedua adalah perang umum, dirumuskan sebagai agresi terbuka pihak musuh dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menduduki sebagian ke seluruh wilayah nasional Indonesia. Lalu yang ketiga adalah perang terbatas. Serangan terbatas negara asing terhadap suatu bagian tertentu dari wilayah nasional dengan menggunakan kekuatan militer terbatas dan tujuan terbatas. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan ke dalam 4 pokok. Pokok pikiran ketiga adalah bahwa A. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Negara menjaga ketertiban dan keamanan segenap tanah air, rakyat, dan negara. C. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. D. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau E. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pembahasannya, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga adalah negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran ketiga adalah yang E. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Soal nomor 9. Pada kalimat di bawah ini terdapat pengulangan kata yang menyatakan kata benda, yaitu A. Ibu datang membawa oleh-oleh. B. Indonesia terdiri dari pulau-pulau. C. Maing jatuh sakit karena hujan-hujanan. D. Binatang itu banyak dijumpai di daerah rawa-rawa. Atau E. Paman tertawa terpingkal-pingkal karena tingkah lucu adik. Mari kita bahas satu persatu dari opsinya. Terpingkal-pingkal itu maknanya tertawa keras dan terus-menerus. Pulau-pulau maknanya menyatakan banyak pulau. Hujan-hujanan maknanya bermain atau mandi hujan. Rawa-rawa maknanya daerah yang banyak rawa, dan oleh-oleh itu menyatakan kata benda. Jadi pengulangan kata yang menyatakan kata benda adalah pada opsi A. Ibu datang membawa oleh-oleh. Soal nomor 10. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda adalah A. Rapat kemerdekaan. B. Memperkokoh suku Jawa. C. Membuat rasa kesukuan kuat. D. Mengajukan petisi ke Belanda. Atau E. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pembahasannya, tujuan Sumpah Pemuda adalah yang pertama, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang kedua, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi tujuan Sumpah Pemuda adalah yang
E. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu tujuan yang ketiga, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Yang keempat, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir, melawan, dan menentang para penjajah. Paham ya? Soal nomor 11, soal terakhir. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan psikis, fisik, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila dengan lambang titik-titik. A. Rantai, B. Bintang, C. Padiran kapas, D. Pohon beringin, atau E. Kepala banteng. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal CPNS bidang kesewawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Miliki impian yang tinggi sebab impian akan membangkitkan motivasi kamu untuk bertindak. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.